sama baskom untuk membersihkannya. Untuk mengerikan pempes untuk dipakai ya, dipakai nanti sama jenazahnya, karena bisa saja ada cairannya keluar setelah ya meninggal. Walaupun sebelumnya juga kita bersihkan ya. Nah, kemudian itu kita pakai pempes yang pertama sebenarnya ya, pempes yang pertama, terus kita tekan perutnya untuk mengeluarkan sisa air kencingnya atau fesesnya yang mungkin ada yang keluar. Ya, kemudian ini pasang gulungnya ya, pasang gulungnya boleh. Ini tadi kan kalau sudah dipakai ya, jadi pakai yang lama. Kalau yang baru ya nanti perlu siapkan gunting ininya, gunting pasangnya ya, untuk bagian tangan, kaki sama kepala. Ini kalau ada kotoran, dan jangan lupa sarung tangan ya, karena walaupun sudah COVID-nya udah lewat, tapi kan kita harus punya kewaspadaan gitu ya, barangkali ada cairan-cairan yang ada di kulit pasien. Oke, ada yang ditanyakan dari alat? Nanti kalau ada yang ada yang terlewat saya diingatkan aja. Dan ada step yang agak saya ubah. Jadi di sini terkait dengan ini pengikatan. Jadi kita bersihkan dulu, baru kita lakukan ikat ya, ikat tangan, ikat kakinya, ikat tulang. Baik, kita mulai saja ya. Kalau dengan saya biasanya ujian tetap dari preinteraksi sampai dokumentasi full dalam 7 menit. Preinteraksi ya tentu kalau kasusnya postmortem, ujiannya postmortem tentu disesuaikan. Preinteraksinya apa? Harusnya biasanya apa? Menyiapkan alat, sini lah biar bermanfaat. Ya, dengan rekam medis dengan penyakit dan sebagainya. Kalau dalam kasus postmortem, apa yang harus dicek terlebih dahulu? Identitas pasien. Identitas, terus apa? Jam kematian. Pastikan kematian pasien. Status kematiannya benar-benar sudah meninggal. Jangan sampai salah ya. Benar nggak si pasien ini sudah dinyatakan meninggal oleh tim medis? Tim medis itu kan banyak. Ada terutama dokter yang berwenang kalau di rumah sakit. Dokter yang punya kewenangan untuk mengumumkan waktu kematian, kemudian pencatatannya juga. Jadi dipastikan pasiennya tersebut, identitasnya, namanya, kemudian bednya ruang apa, nama, alamat, mungkin sama rekam medisnya ya, jangan sampai salah sebelahnya lagi tidur misalnya. Tapi sih kelihatan ya, karena yang keluarga kan pasti sudah dikasih tahu itu ada yang. Dan ketika di rumah sakit kan biasanya kadang ada yang dari di bangsal ya gitu. Kalau di bangsal itu jejer-jejer, itu kita begitu ada yang sebenarnya ketika proses ininya sih mesti ada resusitasi terlebih dahulu ya, dengan RJP, kemudian pemberian epinefrin gitu. Nah itu kita langsung pasang yang tirai itu ya, tirai itu tutupin dari pasien yang lain, karena kan prosedur kayak gitu kan bikin psikologis yang lain terpengaruh. Pokoknya ditutup, atau mungkin ya kalau yang pasien yang lain pingin keluar gitu ya misalnya, atau mungkin malah pingin pindah ya kita coba fasilitasi, karena kalau gitu kan butuh proses itu ya, orang umum kan juga butuh proses untuk menghadapi hal gitu. Kemudian dipastikan tadi ya, sudah dipastikan kalau sudah meninggal beserta identitasnya, kemudian kita menyiapkan yang tadi ya, banyak peralatannya, baru kita datang ke jenazahnya ya, jenazah ya kalau konteksnya ini ya. Tetap ya harus ada orientasi ya, bapak atau ibu gitu ya, saya namanya siapa ya, hari ini akan melakukan pembersihan ya, akan merapikan, akan membersihkan badan bapak atau ibu itu untuk bertemu sama keluarga dalam kondisi yang bersih dan baik gitu ya. Kita bisa sampai jelaskan nanti dimulai dari pembersihan atas, kemudian nanti kasih kain waslap ya, dibersihkan pakai air hangat dan lain sebagainya, kita bisa jelaskan sampai situ ya, sampai nanti ditutup sama selimut gitu ya. Gak usah tanya ya, ada pertanyaan nggak? Mungkin fase kematian itu kan ada ya, ada fase yang fisiologis, ada yang apa ya, saya sampai lupa. Itu mungkin kadang ada sedikit pergerakan
ya bisa aja ada pergerakan sedikit dari jenazahnya. Tapi kalau dia sudah dinyatakan meninggal ya pasti sudah dipastikan semuanya sama tim medis. Kecuali kita melihat ada tanda apa, mungkin kita ada stetoskop di situ terus ada denyut nadinya, atau pas kita ini kok ada denyut nadi gitu, kita bisa kembalikan panggil yang lain dokter ya untuk memastikan lebih. Ya setelah itu, setelah orientasi ya kita mulai tindakannya ya. Yang pertama itu sebenarnya kalau list yang ada di buku itu intinya yang pertama adalah posisi dulu ya. Posisinya ya telentang, kemudian tangannya udah siap nih, tangannya di samping ya, tangannya di samping karena kita akan melakukan pembersihan di tengah. Kemudian kepalanya gimana posisi kepalanya? Pakai bantal nggak? Enggak. Benar? Di buku pakai bantal. Yang nggak pakai bantal kenapa? Ayo. basah. Pakai ya. Oh, basah. Pakai bantal ya, pakai bantal. Kemudian apa namanya? Pakai bantal untuk menghindari pengendapan di sekitar mata. Karena kalau nanti pengendapan kan dikiranya mungkin ada memar, ada apa gitu, dicurigai keluarga. Padahal itu sebenarnya karena kita salah memposisikan saja, gitu ya. Pakai bantal, kemudian tangannya di samping ya. Kemudian sambil lihat buku ya. Di samping, lalu apa lagi? Setelah ini telentang ya. Ini matanya kalau terbuka kita tutup. Jangan lupa pakai tangan dulu. Karena kan proses meninggal itu sakaratul maut itu kan ini ya, kalau dicabut nyawanya kan biasanya tarik ke atas, terus matanya membuka, mulutnya terbuka juga gitu ya. Iya kan ininya begitu secara ilmunya. Ilmu agama. Di Kristen mungkin beda lagi. Itu juga hampir sama. Sama ya. Tapi jempolnya sih Bu yang disatuin. Kaki Dikaret. kiri Kamu jempolnya disatuin ya. Di sini ya ujung jarinya ya. Ada yang kayak gitu, ada yang ini. Oh ya, bedakan ini dengan memandikan jenazah ya, beda lagi. Ini hanya membersihkan aja. Kalau memandikan itu bisa sama keluarga biasanya, atau kecuali dari awal dari keluarga pinginnya langsung dimandikan sekalian ya. Ini prosedur yang lain. Kalau ini hanya untuk membersihkan aja. Ya. Kalau matanya masih terbuka, kita tutup. Ya, coba tutup. Tutup. Tapi kalau masih terbuka terus ya agak kaku, kita pakai tadi mana? Iya, pakai apa itu? Ini. Terus ditunggu beberapa saat, terus nanti kita tutup. Coba tutup. Tapi ada beberapa kasus juga matanya nggak bisa. Kalau nggak bisa kita pakainya bukan kaca yang ini tapi yang apa gepeng apa sih? Yang pipi. Yang pipi yang agak lebar gitu ya. Yang kayak panda apa. Nah itu ya. Udah tutup. Kemudian kalau mulutnya membuka juga kita angkat sini. Terus kalau ada gigi palsu atau aksesoris ya yang di mulut itu behel, kalau bisa dilepas kita coba lepas. Tapi kalau nggak bisa sudah biarkan aja, tapi kita sampaikan ke keluarga jadi catatan bahwa yang ini belum dilepas. Terus kayak perhiasan ini, nah ini juga dilepas. Bisa dilepas nggak ini? Bisa. Couple. Jam tangan, nah ya jam tangan. Pokoknya kalau perempuan kan aksesoris kadang banyak. Mati dalam keadaan Ya. culture. Ada. Seculture itu. Hati-hati ada emas apa bukan tuh? Itu hilang. Cincin, gelang, kalung, anting, nah itu dilepasin semua ya. Tapi dicatat, jangan sampai lupa. Dan biasanya kita taruhnya kalau perhiasan aksesoris ini pakai ziplock gitu. Namanya ziplock. Kemudian setelah perhiasan itu, terus kita fokus ke alat-alat, lepasin alat-alat. Selama resusitasi pasti banyak banget alat yang dibutuhkan, ya kan? Sungkup, ya oksigen, kemudian selang infus, gitu ya. Kemudian ada mungkin yang lain gitu. Apa namanya? Ada apa namanya? Yang disisok itu gitu. Kayak gitu itu juga dilepasin semuanya, selangnya. Ya, termasuk kalau dia pakai selang urin juga dilepas dulu. Ya. Kemudian setelah itu kita masukkan ya, pokoknya alat yang disposable ya, disposable ya, yang bisa diinfus kayak gitu kan itu milik pasien.
pasien. Jadi pasti kita buang. Jangan alat ininya ya. Yang buat itu mesinnya ditaruh sini jangan. Ya. Yang di sini adalah yang alat-alat yang tadi yang sudah tidak bisa dipakai oleh orang lain. Kemudian dipisah. Setelah itu kita lakukan pembersihannya ya. Boleh pakai air yang hangat ya, karena ya tetap ya kita prinsipnya adalah memberikan kenyamanan kepada jenazah. Ya. Kemudian kita bersihkan mulai dari atas sini ya, atas kita bersihkan ya. Pokoknya dibuat secantik mungkin lah ya kalau perempuan. Yang laki-laki seganteng mungkin. Jadi ketemu keluarganya itu dalam kondisi yang dinilai bagus. Kalau yang rambut ya rambutnya apa perempuan kan kadang ada yang panjang apa awut-awutan gitu ya kita bersihkan aja sisi gitu. Kalau diletakkan di paling bawah aja nggak apa-apa, tergerai di bawah di tindik badannya nggak apa-apa. Yang penting nggak berantakan lah. Semuanya pokoknya sampai tangan, badannya, terus kakinya juga ya. Kemudian pakai pampers, kita pakai pampers tadi ya. Ini pampers yang kedua ya. Pakai beneran ya. Gede banget. Pakai beneran. Ini pampers dewasa. Gede banget. Minta bantu teman ya kalau susah. Kalau rasanya sih itu susah ya. Mandiri. Viralin. Bunga sering ngomong. Jangan terbalik ya. Ini bagian depannya ini bagian belakangnya. Jangan terbalik bagian luar sama dalam. Semuanya pas ujian. Enggak bisa digambar-gambar. Pas ujian nih. Gambar-gambarnya. Pas ujian buka pada buku terus kebalik luar sama dalam, depan sama belakang. Ya. Tinggal jalan-jalan Bu. Tadi ya pampers yang pertama itu Tinggal tadi jalan-jalan. ya ditekan ininya biasanya akan keluar. Tuyul, Mbak Yul. Setelah itu kita mulai dikeringkan ya. Tadi kan dikeringkan semuanya. Sudah dikeringkan. Ini harus ada air. Kemudian setelah itu kurang aja. Kalau sudah terpakai sama teman itu kita harus cari ya. Biasanya kalau yang paling panjang itu untuk kepala. Yang paling panjang. Nah, selanjutnya kita ikat bagian yang tangannya dulu. Yang ngecek di buku ada yang ini apa enggak? Ini Nah, Bu, apa? ikat pergelangan tangannya sebelum membersihkan seluruh tubuh. Oh iya, saya balik. Biar apa lebih sistematis. Ya, yang diikat sininya. Pergelangan sini loh. Bukan kayak gini, enggak. Tapi pergelangannya sini. Dan ikatnya jangan ikat yang mati. Karena nanti kan keluarga kan di rumah juga dipermandikan lagi. Cukup ikat yang mudah dibuka aja ya. Jangan dikunci dan ini jangan terlalu kencang. Ikat koket. Ini aja, ini kan tinggal dipakai sholat ya. Terus setelah ini Banyak kayak tuyul. kita pakaikan selimutnya. Tinggal ya Bunga di sini. Nah, sampai batas ini aja. Cukup dulu. Enaknya Karena akan dia. dilihat keluarganya dulu. Nah, setelah ini selesai, kita panggil keluarganya. Ya, sampaikan ke keluarganya. Mana keluarganya nih? Ibu. Curiga. Incar harta. Ya ibu ini anaknya misalnya ya, anaknya sudah dibersihkan, monggo keluarga bisa melihat. Kadang sih biasanya kita bicara sama wali keluarga, karena kalau orang yang terdekat itu biasanya malah ya bukanya lebih hebat dari yang lain ya. Monggo silakan dilihat ya, dilihat, kita kasih kesempatan mungkin maksimal sekali itu 15 menit lah cukup ya, 15 menit cukup. Nanti kan bisa ini ke rumah. Monggo silakan, nanti saya akan datang lagi ke sini untuk ini sisanya, yang mengurus sisanya nanti. Kemudian disampaikan juga yang tadi perhiasan ya, perhiasannya ini tadi yang tertinggal di anak, terus ada misalnya behel atau apa namanya kawat gigi ya, kawat gigi masih ada di bagian mulut karena kami tidak bisa melepas. Monggo sama keluarga, biasanya sih ya kalau memang nggak bisa kan tetap kita bawakan ya, karena nggak bisa itu nggak dicongkel kayak nggak jangan ya, biasanya tetap
dibawakan gitu. Kalau sampai keluarga ya memang ini ya monggo silakan, yang penting kita sudah berusaha tapi ternyata nggak bisa dibuka ya sudah, sampaikan aja ke keluarganya gitu. Terus sudah nih ya settingnya jadi agak berhenti sebentar, setelah itu baru kita lanjutkan ya. Setelah kita tadi ini dengan keluarga kita lanjutkan. Kalau ini sih boleh kaki dulu, boleh kepala dulu, nggak masalah ya. Karena baru kakinya ya, kakinya kita pakainya sini. Ini boleh tergantung ya, kadang ada dari agama masing-masing sih boleh, yang penting disatukan ya. Ada yang pakai yang ini ya jadi kakinya. Terus setelah itu yang kepala Ya. Emang kepala tuh gimana sih? Oh, kenapa tuh gitu? Iya, kenapa ya fungsinya ya? Tapi ini keluarga sudah diminta keluar ya, jangan kalian ambil HP gini di depan keluarganya. Bikin Bung besok masih OSCE Bung. Kan setelah itu di Tutup. Ya Allah. nah, buka. Itu ya, dari terakhir ditutup. Nah nanti setelah ditutup baru kita dorong untuk ke kendaraannya ya, bisa pakai ambulan atau mobil keluarganya. Dan kalau di rumah sakit itu kita lewat jalannya yang luar ya, sisi luar ya, karena kalau di tengah-tengah rawat inap tuh dampak psikologis sama pasien yang lain gitu ya. Jadi kita ambil jalan yang agak sebelah luar. Biasanya di belakang juga, bukan di lobi ya, jangan jenazah jangan ditaruh di lobi, kita bawa parkiran belakang ya, bawa parkiran belakang, sudah ada standby kendaraannya. Nah kalau sudah kita tutup dokumentasinya ya tadi sesuai ininya ya, waktu kematiannya jam berapa, kemudian penyakitnya apa dan lain-lain, identitas itu. Lalu kita tuliskan juga perawatan postmortemnya jam berapa, apa yang tertinggal di situ, misalnya ada perhiasan bla 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 apa jenisnya, itu sudah disampaikan ke keluarganya, sudah diserahkan ke keluarganya misalnya ya. Baru setelah itu kayaknya sudah terus tanda tangan nama perawatnya. Jelas? Ada yang ditanyakan? Kalau misalnya pasiennya kayak korban kriminal atau mutilasi atau pembunuhan gitu, prosedurnya tetap sama atau ada khusus gitu? Kalau korban pembunuhan sih apa namanya dalam kasus kriminal ya, Iya. sama kalau dia jasadnya utuh. Tapi kalau jasadnya nggak utuh, apalagi susah ya kalau untuk membersihkan ya biasanya enggak. Kayak malah kadang ada yang pakai kantung jenazahnya, tetap dibawakan pakai kantung jenazah karena untuk memindahkan jenazah yang tidak utuh kan susah. Gitu ya, mungkin hanya di satu misalnya ya terpisah gitu ya, tapi pasti di bagian forensik atau yang lain gitu kan disatu-satukan, terus ya itu kita nggak sampai postmortem karena kan susah juga gitu membersihkannya. Yang penting sudah dijadikan satu, ditaruh di peti misalnya ya, peti mati itu untuk memudahkan, terus baru dibawa, nggak sampai dilakukan pembersihan. Itu sih. Ada lagi? Tapi kalau misalnya misal kepalanya pecah tapi bagian badannya masih utuh, itu berarti nanti dicuci juga. Terus misalnya kepalanya tuh kayak ada bekas Dibersihin. terus kepalanya juga masih ada kayak bekas kotor-kotor gitu, apakah dicuci apa Dibersihkan kali ya cukup. Kalau maksudnya kalau nggak hancur ya, kalau hanya lebam apa ya kita dibersihkan aja. Yang penting noda-noda darahnya itu nggak kelihatan lah. Kan kita nggak perlu tindakan balut bidet gitu ya, karena sudah posisi ya sudah jenazah, tapi kan dibersihkan noda-noda ininya darahnya gitu ya, tinggal dibersihin aja. Apalagi tadi kayaknya ya posisinya pasien itu Biar ini udah kayak gini ya. dipakaikan pakaian atau tidak, oh ya lupa, tidak ya, ketika dibersihkan dia tidak dipakaikan pakaian sampai diantarkan ke rumah. sampai diantar ke rumah ya. Karena kan kita ya kan harus tadi ya membuka, kan ini juga termasuk pempesnya kan ya, harus membuka badannya, dibersihkan badannya semuanya gitu. Jadi posisi terakhir cuma pakai pempes ya. Izin mau tanya. Itu selibatnya buat pasien. Enggak, kayaknya ada pertanyaan ambulan. Biasanya kan kalau ada keran masih ada yang menempel-nempel di area pada tahu
itu dibersihkan area genitalianya atau langsung dipakai pembersih lagi? Biasanya kita coba bersihkan ya, kalau masih bisa dibersihkan, tapi kalau enggak ya kita langsung pasang pampersnya aja. Langsung pasang pampers yang kedua kan pasti ini jenazah akan menempuh perjalanan ya ke rumah berapa lama entah gitu ya. Kalau jauh ya pasti lebih lama lagi, itu harus antisipasi. Dan kalau pakai mobil pun biasanya kita bawakan ya, mungkin ada pampers, ada kasa. Kalau tadi kan yang dicontohkan kan hanya menutupi apa namanya pampers saja ya, pakai pampers saja ya, tapi kayak telinga, hidung ini kan enggak gitu. Kalau nggak ada kotoran kita nggak disumpel gitu ya. Tapi kalau ada cairannya keluar baru kita tutup, kita tutup gitu. Ditutup hidung sama telinga. Tapi kalau nggak ada ya cukup pampers saja. Itu ya. Ada lagi? Saya pernah melihat mayat, tapi waktu itu sebelum meninggal ada kata-kata terakhir. Setelah beberapa jam itu air matanya keluar, itu apa karena psikologisnya atau apa ya, denyut air matanya sudah tidak berfungsi makanya keluar ibu? Oh ya, biasanya kalau sistem tubuh sudah mulai tidak berfungsi kan semua cairan keluar ya, karena nggak ada yang nahan gitu, karena nggak ada yang berjalan, jantungnya berhenti, kemudian kalau jantungnya berhenti ya udah semuanya berhenti. Jadi sebetulnya kalau secara medis pasti kita menjelaskannya itu adalah efek dari proses meninggalnya itu tadi. Jadi sistem tubuhnya sudah berhenti, pasti nggak ada yang nahan di dalam. Gitu. Jadi pasti semua cairan yang ada di dalam tubuh kita itu akan keluar. Gitu ya, entah itu biasanya yang paling ini ya urin sama fesesnya yang paling cepat gitu, urin, feses, kemudian air mata gitu ya. Kalau darah sih itu enggak sih, kecuali kalau dia ada perdarahan gitu. Bu, Ya, cintanya kalau salah satu kaki atau tangannya diamputasi tuh kita ngikatnya gimana, Bu? ya nggak perlu. Oh, berarti nggak perlu di... Oh iya, kalau amputasinya bagaimana gitu ya? Kalau amputasinya sampai sini ya nggak bisa paling cuma gini aja ya, giniin aja. Kalau yang sebelah ya, cuma sebelah maksudnya ya, yang satu tetap kayak gini. Kalau yang amputasi ya di samping. Berarti kalaupun kaki kalian yang dipotong cuma segini nggak diikatin gini? Enggak sih. Oh enggak, iya. Terima kasih, Bu. Kecuali kayaknya posisinya mengganggu ya bisa kita rapatkan aja. Dirapatkan. Pakai jari aja. Jari didapatkan. Karena kan nanti ini ya itu tadi kita belum memandikan ya konteksnya. Nanti kan di rumah juga akan dibuka lagi. Apalagi? Ya topik postmortem pada sayang sih ya. Kan tadi kalau misal ada air mata keluar itu kan proses kematiannya itu juga tetap bakal ditutup juga pakai kapas gitu. Kalau air mata sih nggak terlalu banyak biasanya, cuma sedikit ya, sedikit sih paling diseka aja. Terlalu banyak. Nggak terus-terusan kayak ini ya. Objektifis. Balik Sel yang tadi itu korban kriminal itu kan udah bisa nanti di antara di petinya atau di peti mayat itu tuh harus tersusun dari kepala ke bawah atau udah Saya nggak tahu ya, nggak tahu. Kalau itu sebenarnya bagian yang forensik kepolisian. Kalau kita perawat sih istilahnya apa yang kita tindakannya apa gitu, kayak postmortemnya ini gitu. Tapi kalau yang penempatan kayak gitu sih biasanya yang bagian di sini nggak ini. berwenang atau kedokteran polisi ya. Dokpol. Saya mau masuk. Nih, Bu. Biasanya tenaga kesehatan bisa ada juga kok ya perawat. Bisa jadi dokter. Bukan dokter, tapi tenaga kesehatannya. Tapi di bagian kepolisian medisnya. Apalagi? Ada lagi? Bu, Satu lagi. Jadi kalau misalnya korban mutilasi itu bagian dulunya dari sisa-sisa itu dicuci apa enggak? Ya udah bisa. Nanya. Coba. Apa sih? Kabarin. Kalau gini, urutannya gini, kalau mutilasi itu kan pasti yang pertama maju dulu itu kriminal, bagian kriminal kan ya. Gitu. Kalau sudah selesai dengan bagian kriminal baru ke kesehatan apa yang untuk itu ya menyatukan apa bukan menyatukan malah
yang kita cuma ya itu tadi bagian perawatannya aja gitu, untuk pembersihannya aja gitu ya. Kalau yang tadi masalah penyatuan sih bagian yang kepolisian yang dibersihkan aja gitu ya. Kalau biasanya kan mutilasi juga